Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Proyek atau Project Management Information System. Saya, Zarotin Firda, dengan NIM 0604032393. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa sih kita kok perlu untuk belajar tentang apa itu sistem informasi manajemen proyek, terlebih di era transformasi digital seperti sekarang, khususnya setelah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang itu menjadi tuntutan bagi semua sektor, khususnya sektor pendidikan, untuk lebih transparan, efisien, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan manajemen proyek. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkanlah sistem yang terintegrasi, akurat, adaptif, yang mampu mendukung pengelolaan proyek secara modern. Nah, disinilah Project Management Information System itu berperan penting. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian Project Management Information System, yang kedua tujuan dan manfaat Project Management Information System, dan yang ketiga hubungan Project Management Information System dengan pengambilan keputusan. Nah, secara sederhana, PMIS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses dalam manajemen proyek, di mana sistem ini dipandang sebagai alat strategis yang menopang 5 proses proyek sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur Project Management Institute melalui A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, initiation, tahap perumusan visi, ruang lingkup, dan tujuan proyek. Yang kedua, tahap planning, seperti penyusunan jadwal, biaya, sumber daya, dan mitigasi resiko. Dan yang ketiga, execution, tahap pelaksanaan kegiatan proyek di lapangan. Dan yang keempat, performance monitoring, pengawasan, evaluasi, dan tindakan korektif. Dan yang kelima yakni project closure, yaitu penutupan serta dokumentasi hasil proyek. Nah, Project Management Information System ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan berbasis data. Lalu, tujuan utama Project Management Information System atau PMIS adalah untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Dan secara garis besar, manfaat PMIS itu ada 2, operasional dan juga strategis. Secara strategis, PMIS membantu manajer proyek untuk mendukung data-driven decision making atau mendukung data dalam membuat keputusan. Dan kedua, untuk meningkatkan koordinasi antar tim dan stakeholder. Dan yang ketiga, untuk mengoptimalkan sumber daya, baik waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Sedangkan secara operasional, PMIS itu bermanfaat untuk mengurangi kesalahan manual atau human error dan duplikasi data. Yang kedua, untuk mempercepat pelaporan dan analisis, dan untuk memantau kemajuan proses proyek secara real time. Nah, dalam pendidikan khususnya saya mengambil contoh di bawah bidang pendidikan di bawah Kementerian Agama itu ada berbagai sistem berbasis PMIS yang telah diterapkan untuk mengelola proyek dan program pendidikan. Contohnya ada beberapa aplikasi dan juga sistem monitoring yang berbasis web seperti RKAM atau EDM di Madrasah Reform itu, Hijab, Simpatika, PDUM, Kemenak, yang semua itu saling terhubung di Pusaka Kemenak, Super Apps Pusaka Kemenak yang membantu efisiensi pelaksanaan proyek pendidikan. Lalu, hubungan Project Management Information System dengan pengambilan keputusan itu apa sih? Jadi, PMIS itu memiliki peran strategis sebagai sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, DSS, yang tujuan utamanya adalah menyediakan data yang terstruktur,
indikator performa, serta analisis proyeksi yang dapat membantu manajer proyek memilih alternatif kebijakan yang paling efektif. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan dari 3 tahap pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert Simon, itu kan ada 3, intelligent, design, dan choice, yang di mana PMIS itu berfungsi sebagai instrumen utama dalam ketiga tahap tersebut. Contohnya pada tahap intelijen, PMIS itu berperan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari seluruh unit proyek, mulai dari progres fisik, keuangan, dan capaian outputnya. Lalu pada tahap desain itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur analisis seperti what if skenario atau variance analysis yang memungkinkan simulasi terhadap dampak perubahan pada variabel-variabel proyek. Lalu yang terakhir itu tahap choice yang diwujudkan melalui pelaporan performa yang diringkas dalam indikator kerja utama seperti Joint Performance Index (JPI) dan Schedule Performance Index (SPI), di mana PMIS itu membantu di setiap tahap tersebut dengan cara menyediakan data yang akurat dan laporan yang analitik yang mendukung keputusan berbasis fakta, bukan berbasis asumsi belaka. Nah, jadi kesimpulannya, 1, sistem informasi manajemen proyek adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan berbasis data untuk mengelola seluruh siklus proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi secara efektif dan efisien. Terus tujuannya dan manfaat PMIS adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengelolaan proyek agar lebih efisien, transparan, dan terukur berdasarkan data yang mendorong akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan proyek. Nah, lalu, hubungan antara PMIS atau Project Management Information System dengan pengambilan keputusan terletak pada perannya dalam menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Nah, jadi melalui PMIS, manajer proyek itu dapat memantau progres, biaya, serta resiko secara real time untuk menentukan langkah apa yang paling tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi sekian itu paparan materi dari saya, mulai dari pengertian dan komponen utama Project Management Information System, lalu tujuan dan manfaatnya, hingga hubungan PMIS dengan pengambilan keputusan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada diskusi yang ingin lebih lanjut, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.